Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel DR Tutor dalam pembahasan soal-soal tes skolastik untuk persiapan SNBT atau UTBK tahun 2023 ya. Nah, kali ini aku akan bahas soal-soal penalaran matematika lagi nih teman-teman. Oke, nah teman-teman makanya siapin pen ya, siapin kertas juga. Nah, kita akan coba kerjain sama-sama nih soal-soalnya. Oke, biar teman-teman nggak cuma pasif nonton aja. Ya wes, kalau gitu langsung aja ya teman-teman ya, kita sikat ya. Oke. Oke teman-teman, kita coba kerjain soal yang pertama ya. Kita baca dulu ya sama-sama. Suatu pekerjaan bila dikerjakan oleh Dedi itu membutuhkan waktu 24 hari, ya kan? Dan bila dikerjakan oleh Sata itu membutuhkan waktu 12 hari. Oke, bila Dedi dan Sata bekerja bersama-sama, ya, menyelesaikan pekerjaan tersebut, nah waktu yang dibutuhkan itu berapa? Oke, gimana nih caranya teman-teman? Kalau teman-teman mau nyoba dulu silakan gitu ya, teman-teman pause dulu, nah coba kerjain dulu, nanti kalau udah dapet jawabannya baru di play lagi, kita cocokin jawabannya. Oke, silakan di pause dulu teman-teman. Nah udah ya, sekarang kita coba kerjain sama-sama. Nah, kalau ada soal kayak gini gimana nih? Logikanya kan simpel aja teman-teman. Kalau si Dedi ngerjain sendiri butuh waktu 24 hari, ya kan? Kemudian kalau Sata ngerjain sendiri butuh waktu 12 hari, ngerjain pekerjaan yang sama nih maksudnya ya. Nah, kalau mereka bekerja berdua, barengan gitu ya, ngerjain pekerjaan yang sama, nah otomatis ya pasti waktunya lebih cepat dari 12 hari kan, ya. Kalau kita lihat di opsi ini, ya semuanya di bawah 12 hari. Nah, tapi yang mana? Apakah 10, 8, 6, 4, 2, yang mana nih yang benar teman-teman? Cara nentukannya gimana nih kira-kira? Nah, jadi untuk soal kayak gini, ya, kita bisa bikin beberapa variabel kayak gini teman-teman. Misalkan pekerjaannya ini kan, ya kita anggap bebannya lah ya. Nah, ini kan sama yang dikerjain ya. Jadi Dedi mengerjakan ya pekerjaan yang sama dengan Sata. Jadi ya udah kita anggap beban pekerjaannya itu B gitu ya. Aku tulis di sini. Beban pekerjaannya itu B. Oke. Nah, kemudian waktu yang dibutuhkan Dedi untuk menyelesaikan pekerjaan ini, misalkan aku namain T gitu ya. T untuk Dedi. Jadi waktu yang diperlukan ya untuk menyelesaikan Dedi gitu aja lah ya, biar nggak panjang-panjang ya teman-teman ya. Untuk menyelesaikan pekerjaan ini anggaplah TD ya. Kemudian waktu yang diperlukan oleh Sata itu untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah TS ya. Nah, ini nilainya berapa? Ini nilainya 24. Oke. Nah, yang ini nilainya berapa teman-teman? Nilainya 12. Ini hari ya. Ini hari, ini hari gitu kan. Nah, pertanyaannya kan waktu yang diperlukan kalau mereka bekerja bersama. Berarti waktu yang diperlukan kalau Dedi dan Sata kerja sama-sama ini berapa? Nah, gimana nih caranya? Nah, jadi gini teman-teman. Kita bisa pakai prinsip yang sederhana banget sebenarnya. Ya, jadi kalau kita tahu bebannya B, ya kan, kemudian waktu yang diperlukan masing-masing orang segini, berarti kan otomatis kecepatan, kita bisa bilang gini kan, kecepatan si Dedi dalam mengerjakan tugas ini, aku anggap PD ya teman-teman ya, itu kan berarti B per TD, bener nggak? Ya bebannya ini dibagi dengan waktunya ya kan. Nah, ya berarti aku bisa tulis ini B per 24, sedangkan kecepatan kerjanya si Sata itu kan berarti B per TS ya kan, atau B per 12. Nah, kalau mereka bekerja bersama-sama artinya apa? Artinya kecepatannya kan ya nambah, bener nggak? Logikanya kan gitu teman-teman. Ya, jadi P gabungannya ya berarti berapa? Ya berarti kan PD ditambah VS ya kan. Nah, V gabungan ini berarti ya B per T gabungan ini ya. Ini misalkan aku simbolkan TG ya teman-teman ya. T gabungan.
Nah, ini kan yang dicari nih teman-teman TG-nya ini. Iya enggak? Ya. Nah, kemudian VD-nya berapa? VD-nya ya B per 24 atau B per TD. Ini aku langsung masukin nilainya ya. Nah, kemudian VS-nya ya B per 12. Nah, kayak gini kan. Oke. Nah, ini kan B-nya bisa kita faktorin ya enggak? Jadi B per TG itu sama dengan B-nya kita keluarin. Berarti ini 1/24 per 12. Ini coret, ini kan tinggal 1 nih. Nah, dari sini kita bisa cari TG-nya. Ya. Ini aku kecilin dulu deh, ya. Nah, kayak gini teman-teman. Oke. Simple kan sebenarnya kan? Nah, jadi ini kalau aku lanjutin di sini berarti seper G ya, yang ruas kanan kita samain penyebutnya, KPK-nya kan 24 nih ya. 24 jadi 24 kali 1 berarti ini 1, yang ini 12 jadi 24 kali 2, ini 2. Jadi seper G sama dengan 3 per 24. Jadi TG-nya berapa? TG-nya tinggal balik aja kan, 24 per 3 alias 8 hari. Nah, jadi jawabannya yang B, teman-teman. Mungkin sebagian dari teman-teman tahu caranya, ya udah langsung diseper aja gitu kan. Seper TG sama dengan seper TD plus seper TS gitu. Langsung kayak gini aja gitu. Nah, tapi asalnya itu logikanya ya dari sini, teman-teman. Ya. Nah, ini aku jelasin dari awal supaya teman-teman nggak bingung. Kok bisa rumusnya kayak gitu? Ya, jadi asalnya seperti ini. Tapi kalau teman-teman dapat soal kayak gini lagi, ya langsung aja pakai rumus ini ya. Seper T gabungan sama dengan seper TD ditambah seper TS gitu ya. Ini ya teman-teman ya. Oke. Kayak gitu ya, bisa ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke teman-teman, lanjut soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu yuk. 3 orang diberi tugas, oke. Masing-masing dari mereka dibayar $75, $100 dan $125 tiap jamnya, oke. Mereka menerima $63.000 setelah menyelesaikan tugas tersebut, ya. Bila mereka bekerja 7 jam dalam sehari, oke. Berapa minggukah? Jadi pertanyaannya berapa minggukah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut? Di mana seminggu di sini 6 hari kerja ya teman-teman ya. Oke, gimana nih teman-teman? Nah, sekali lagi teman-teman bisa coba dulu, pause dulu. Nanti kalau stuck atau udah dapet jawabannya baru play lagi, kita cocokin sama-sama. Oke, silakan di pause dulu kalau mau coba ya teman-teman ya. Ya wis, kita sekarang coba bahas nih. Ya, jadi kalau untuk soal seperti ini sebenarnya enaknya ya langsung aja teman-teman. Ya, jadi misalin dulu aja orang pertama misalkan, orang ke-1, orang kedua, orang ketiga, ya kan? Nah, di sini teman-teman bikin tabel boleh sih kayak gini misalkan ya. Nah, kayak gini. Oke, jadi teman-teman tulis dulu tarif per jamnya ya. Tarif per jam, oke? Nah, gini kan? Ini kurang bawah sih sebenarnya. Bentar, yang ini di sini teman-teman ya. Ini orang pertama, ini orang kedua. Nah, ini orang ketiga. Oke. Nah, tarif per jamnya kan untuk orang pertama kan $75 ini teman-teman ya. Ini 75. Oke. Kemudian yang kedua $100, yang ketiga $125, ya kan? Nah, ini kan tarif per jamnya. Terus di sini kan disebut kalau mereka itu bekerja 7 jam sehari. Berarti tarif per harinya berapa teman-teman? Tarif per harinya berarti berapa nih? Bentar, ini pensilnya macet ya. Nah, jadi tarif per harinya ya tinggal ngalikan berapa? Kalikan 7. Ya, karena sehari ini nggak full 24 jam kerja tapi 7 jam kerja. Jadi kalau mau nyari tarif per hari ya dikalikan 7. 75 kali 7 berapa teman-teman? 5 nyimpen 3 ya kan? 49 tambah 3 52 ya. 525. Ini 700 ya kan? Kalau ini kali 7 berapa? 5 nyimpen 3 14 17 nyimpen 1 8 7 5. Ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan kita cari totalnya ya, jadi totalnya nih,
total. Ya. Jadi kalau bayarin orang 3 ini dalam sehari habis berapa gitu kan? Ini kita tambah 0 ya, nyimpen 1. Ini 9 tambah 1, 0, nyimpen 1. Oke, ini 12 tambah 1, 13 tambah 8, 2100 nih. 2100 dolar. Oke, ini kalau untuk satu hari ya. Kalau tarif per minggu, totalnya langsung aja ya teman-teman ya. Berarti berapa? Dikali berapa nih? Dikali 6, karena seminggu itu 6 hari. Berarti ini dikali 6 berapa teman-teman? 6, 126, 12.600 maksudku ya. 12.600 dolar. Nah gitu kan. Nah ini seminggu itu mesti bayar segini kita, 12.600. Nah di sini kan disebut kalau mereka bertiga ini kan menerima 63.000 nih. Berarti berapa minggu mereka bekerja? Nah, sekarang tinggal kita bagi aja kan. Berarti banyaknya minggunya ya. Misalkan N gitu ya. Dia berarti 63.000 kita bagi dengan 12.600 ya. Coret. Nah, ini berapa teman-teman? Kalau aku bagi 7 ini 9 ya, 90. Kalau ini bagi 7 berapa? 18. Berarti 90 bagi 18, 5. Nah, jadi mereka bertiga ini bekerja selama 5 minggu kayak gitu. Ya, jadi teman-teman bisa bikin tabel seperti ini biar lebih cepat ngerjainnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Bisa ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, teman-teman, kita gas lagi nih ya. Soal yang berikutnya. Suatu proyek instalasi listrik dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari bila jumlah karyawan yang bekerja itu 8 orang. Oke? Nah, bila proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu 10 hari, nah pertanyaannya, maka diperlukan karyawan sebanyak berapa gitu kan? Oke, gimana nih teman-teman? Ini sebenarnya nggak terlalu sulit menurutku ya. Nah, jadi gini. Kalau misalkan ada 8 orang ya, untuk mengerjakan suatu pekerjaan itu butuh waktu berapa? 30 hari. Oke, jadi 8 orang ini bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 30 hari. Nah, kalau pekerjaan yang sama, pekerjaan yang sama pengen diselesaikan dalam waktu 10 hari, ya ini orangnya ada berapa gitu kan, berapa orang gitu, misalkan A. Nah A-nya ini berapa gitu kan. Nah gimana nih caranya teman-teman? Logikanya gimana nih? Bakalan tambah banyak atau tambah sedikit orangnya? Kira-kira nih. Ya jelas tambah banyak ya kan, ini kan mau lebih cepat ya, berarti orangnya mesti tambah banyak. Kalau teman-teman lihat opsinya di sini, semuanya kan lebih dari 8 gitu kan, ya. Nah, jadi mesti lebih banyak nih orangnya. Nah, sebenarnya ini salah satu contoh perbandingan berbalik nilai ya, teman-teman. Ya, jadi kalau ininya semakin sedikit, ya turun kan ini kan, turun T gitu ya. Ini mesti naik. Nah, ini contoh dari perbandingan berbalik nilai. Oke? Nah, caranya gimana nyari A? Ya simpel aja. Jadi gini, teman-teman kalikan aja ini kali ini gitu ya. Jadi 8 kali 30 itu sama dengan A kali 10 gitu ya. Nah kalau misalkan perbandingannya di sini adalah perbandingan senilai, nah caranya beda lagi perbandingannya. Berarti kalau senilai ini banding ini sama dengan ini banding ini kayak gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman mesti tahu dulu ini perbandingan senilai atau berbalik nilai gitu ya. Nah, berarti kalau mau nyari A gimana? Ya udah 8 kali 30 dibagi 10 alias 24 gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Simpel banget ya ini ya. Bisa ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, lanjut lagi ya teman-teman. Soal yang berikutnya nih, kita baca yuk. Abi membeli sebuah mobil dari Yudi. Oke. Selanjutnya, mobil tersebut dijual oleh Abi kepada Budi dengan harga 140 juta ya.
bila dari penjualan tersebut AB memperoleh untung sebesar 16,67%, ya, pertanyaannya adalah dengan harga berapa AB membeli mobil dari Yudi. Nah, ini opsinya. Oke, gimana nih guys caranya? Nah, teman-teman nggak usah bingung sama nama-namanya inilah ya. Intinya ini ada orang jual mobil gitu kan. Jadi harga jualnya berapa? Harga jual 140 juta gitu kan. Nah, kemudian untungnya berapa? Persen untungnya itu 16,67% gitu loh. Ya, kita disuruh nyari harga belinya. Gini aja. Nggak usah bingungin nama-namanya ya. Intinya gini doang. Oke? Nah, gimana caranya nyari harga belinya? Nah, jadi gini. Untung ya, kita bakal dapat untung dalam suatu jual beli kalau harga jualnya lebih besar daripada harga beli dong. Ya kan? Ini syarat kita akan untung nih dalam suatu penjualan ya. Nah, berarti persamaannya kan atau rumusnya kan berarti gini teman-teman. Untung itu sama dengan harga jual dikurangin harga beli. Ya enggak? Ya kan? Nah, persen untung ya, aku tulis di sini deh. Persen untung itu diambil dari harga jual atau harga beli. Harga beli, jadi persen untung itu rumusnya untung dibagi harga beli dikali 100% gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau di sini persen untungnya itu 16,67%, nah berarti ini tuh dari ya nilai untungnya dibagi harga beli dikaliin 100% teman-teman. Ya, ini bisa kita coret nih persennya. Nah, 16,67 ini kan angkanya nggak enak nih ya. Jadi kita anggap gini teman-teman. Sebenarnya 16,67 itu sepertinya pembulatan dari ini 16,66666 gitu ya. Nah, nilai ini itu sebenarnya sama aja dengan 16 ya 2/3. Oke, jadi 16,67 ini kita ubah jadi 16 2/3. Oke? Ya, ini aku hapus ya. Biar enak nih angkanya. 16 2/3. Sama dengan untung per harga beli dikali 100. Nah, berarti ini berapa nih? 3 kali 16 48 tambah 2 50/3 sama dengan untung per harga beli ya. Kali 100. Nah, ini kan bisa kita nyatakan harga belinya kita bisa nyatakan untungnya dalam bentuk harga beli kan. Ya, berarti untungnya sama dengan ya 50/3 dikali harga beli dikali 1/100 gitu kan. Ini berarti berapa teman-teman? Ini 2 berarti ini sama dengan ya 1/6 harga beli atau harga beli per 6. Nah, gitu. Oke. Nah, kita masukin sini, ya kan? Jadi untungnya itu 1/6 harga beli. Ya kan? Nah, kemudian harga jualnya berapa? 140 juta, ya. 140 juta dikurangin harga beli. Nah, ini kalau kita pindah ke ruas kiri kan berarti ditambah 1/6 tambah 1. Berapa teman-teman? Ya, 7/6 ya. Aku yakin udah pada bisa lah ya. 140 juta. Nah, berarti harga belinya berapa? Harga belinya berarti 6/7 dikali 140 juta. Berapa nih? Berarti ini 20, berarti ini berapa? 120 juta. Berarti yang mana jawabannya teman-teman? Ya, yang C. Oke, kayak gitu ya. Bisa ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, soal berikutnya. Kita baca dulu yuk. Untuk memeriksa sebuah mobil, ya. Nah, Erik itu memerlukan waktu 20 menit, teman-teman. Ya. Sementara Johnny hanya memerlukan waktu 18 menit. Oke. Jika keduanya mulai memeriksa mobil pukul 8.00, ya, kapankah pertama kali ya mereka akan selesai memeriksa mobil pada saat yang sama? Nah, gimana nih caranya teman-teman? Nah, jadi soal ini itu adalah aplikasi dari KPK teman-teman ya. Apa itu KPK?
kelipatan persekutuan terkecil. Oke, jadi untuk soal ini ya kita cari KPK antara 18 dan 20. Oke. Nah, gimana caranya? Ya kita cari faktorisasi primanya dulu teman-teman. Ini pelajaran SD sebenarnya ya. 18 ini 2933, berarti 18 itu berapa? 2 kali 3 kuadrat. Sedangkan 20 itu 210, 25. Berarti ini 2 kuadrat kali 5. Nah, KPK-nya berarti berapa? Nah, untuk nyari KPK, kita pilih yang kita lihat ini kan ada dua kan. Kita ambil yang pangkatnya paling gede ya. Jadi ini 2 kuadrat, kemudian nah ini kan beda nih ya. Ya udah kita ambil semua. Kali 3 kuadrat kali 5. Berarti berapa? 4 kali 9 kali 5. Berarti berapa ini? Ya, ini berarti 180 menit. Alias berapa? Alias 3 jam. Nah, berarti mereka akan selesai memeriksa mobil pada saat yang sama ya 3 jam lagi setelah jam 8 ini gitu teman-teman. Berarti 3 jam setelah jam 8 berarti jam berapa? Jam 11. Oke? Nah, biar cepat ngerjainnya kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman urut misalkan kayak gini ya. Ini untuk siapa namanya? Untuk Erik gitu kan. Ini untuk Joni gitu ya. Nah, awalnya kan jam 8 nih. Terus berarti kan kalau untuk Erik kan setiap 20 menit, berarti ini 08 20, ini 08 18. Nah, kalau kayak gini bakalan lama gitu ya. Yang kedua 08 40, ini 08 36. Nah, kan nggak ketemu-ketemu nih, panjang banget ya. Nah, nanti waktunya bakal tersita teman-teman. Makanya teman-teman pakai cara seperti ini. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Bisa ya, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke teman-teman, lanjut soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu yuk. 8 tahun yang lalu, umur Motik sama dengan 3 kali umur Ajeng. Ya. Nah, kemudian saat ini umur Motik 2 kali umur Ajeng. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, maka berapa jumlah umur mereka sekarang? Nah, gimana nih teman-teman? Nah, jadi di sini ada kata-kata sekarang ya atau saat ini, ada juga 8 tahun yang lalu. Nah, jadi kita mesti hati-hati nih bikin permisalannya. Oke? Misalkan kita anggap umur Motik ya. Motik saat ini itu adalah A. Oke. Kemudian umur Ajeng, ini aku pakai M aja ya teman-teman ya. Umur Ajeng saat ini kita anggap A. Nah, berarti kalau misalkan 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu. Nah, berarti persamaannya gimana? Ini kan 8 tahun yang lalu umur Motik sama dengan 3 kali umur Ajeng. Berarti gini teman-teman. Umur Motik M sama dengan 3 kali umur Ajeng. Kayak gini. Nah, salah ya. Karena ini 8 tahun yang lalu. Berarti kalau 8 tahun yang lalu umur Motik itu ya berarti M dikurangin 8 ya kan. Karena umurnya sekarang itu kita anggap M. Gitu teman-teman. Paham ya? Jadi hati-hati di sini. Nah, 3 kali umur Ajeng berarti 3 kali ya A dikurangin 8. Nah, ini persamaan yang pertama. Oke, nah kemudian yang berikutnya saat ini umur Motik 2 kali umur Ajeng. Nah, ini baru M aja nih ya karena saat ini. Umur Motik 2 kali umur Ajeng. Nah, kita punya 2 persamaan kemudian ada 2 variabel. Nah, ini berarti kan bisa kita selesaikan gitu ya. Ini enaknya kita pakai substitusi aja ya teman-teman. Jadi M-nya di sini aku ganti 2A. Jadi 2A dikurangin 8 sama dengan, ini kita kaliin 1, 3A minus 24. Yang min 24 kita pindah ke ruas kiri, berarti 24 kurangin 8 sama dengan 3A min 2A. Ya kan? Jadi ini berapa? 16 sama dengan A. Nah, ya kan? Kemudian
kita cari M-nya. M-nya berarti 2A, berarti 2 kali 16 alias 32. Kalau ditanya jumlah umur mereka sekarang, ya udah, berarti tinggal nambah aja kan. M tambah A berarti 32 tambah 16. Berapa teman-teman? Iya, 48. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kayak gitu ya. Bisa ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yuk guys, lanjut soal berikutnya ya. Kita baca dulu yuk. Harga sebuah barang X adalah 2.500, oke? Tetapi jika membeli 3 buah, maka harganya 7.000. Nah, jadi di sini ada potongan teman-teman ya. Kalau sebiji barang X harganya 2.500, berarti kan kalau 3 buah kan normalnya ya 7,5, 7.500, tapi di sini 7.000 doang. Artinya kan dapat potongan 500 rupiah, ya kan? Nah, di sini Berliana itu punya uang 52.000 teman-teman. Pertanyaannya adalah banyaknya barang X terbanyak yang bisa dia peroleh adalah berapa gitu kan. Nah, gimana nih caranya teman-teman? Oke, jadi teman-teman fokus ke uang yang dimiliki Berliana, yaitu 52.000 ini, sama harga diskonnya. Artinya ini kan kalau beli 3 barang langsung kan dapat potongan 500 rupiah. Jadi teman-teman fokus ke sini. Oke. Jadi ya mendingan kita beli langsung 3 gitu kan. Beli langsung kelipatan 3 karena kalau kita beli langsung kelipatan 3 itu kan dapat potongan 500 gitu kan. Jadi kita bagi aja sekarang. 52.000 ini dibagi dengan 7.000 gitu ya. Jadi kita beli kelipatan 3. Jadi kita belinya 7.000 gitu teman-teman. Jadi nanti ini kan hasilnya berapa? 7 ya. Tapi ada sisanya nih. Nah, kalau kita beli kelipatan 3 artinya kita bayar 7.000-an gitu kan. Kita nanti bakal dapat ya 7 ini dikali 3 buah gitu kan. Tapi ini masih ada sisanya. Sisanya berapa uangnya kalau kita beli kelipatan 7.000? Sisanya, nah 7.000 kali 7 ini kan 49.000 teman-teman. Berarti sisanya 3.000. Oke, nah ini kan sebenarnya masih bisa dibeliin lagi satu barangnya. Ya karena per biji kan 2.500. Ya cuman nggak dapat diskon gitu. Ya. Nah jadi banyak barangnya maksimal yang bisa diperoleh dengan uang 52.000 ini itu ya ini kan teman-teman 7 ini ya karena 7.000-nya kan ada 7 ya kan berarti 7 dikali 3 karena kita setiap beli 7.000 itu dapat 3 kemudian ditambah ya 1 ini kan masih ada sisa 3.000 dibeliin satu lagi kan bisa karena sebijinya 2.500 oke nah jadi gini teman-teman 21 tambah 1 berarti 22. Nah, jadi jawabannya yang D, teman-teman. Oke, kayak gitu ya. Bisa ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, teman-teman. Lanjut soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu yuk. Billy memiliki kelereng sejumlah 30% dari jumlah kelereng Christy. Oke. Christy memiliki kelereng sejumlah 125% dari jumlah kelereng Willy. Jika Billy memberikan 70 kelerengnya kepada Billy, maka Billy akan memiliki kelereng sejumlah 50% dari jumlah kelereng Christy. Banyaknya kelereng yang dimiliki 3 anak tersebut adalah titik-titik. Oke, gimana nih caranya teman-teman? Nah, untuk soal ini ya kelihatannya ribet, tapi sebenarnya enggak. Asalkan ya teman-teman benar nih ya dalam membuat ya model matematisnya gitu ya atau persamaan matematisnya gitu. Oke, nah anggaplah ya ini kan karena namanya semuanya huruf awalnya beda, ya udahlah kita anggap kelereng yang dimiliki Billy ya B gitu ya teman-temannya dimiliki Christy ya banyaknya K gitu. Kita misalkan dengan variabel sesuai dengan huruf depan namanya. Oke. Nah, sekarang kita coba kita bikin persamaan untuk kalimat yang ini ya. Jadi Billy memiliki kelereng sejumlah 30% dari jumlah kelereng Christy. Berarti kan ya kelerengnya B, Billy itu kan sama dengan 30% atau 3/10 dari kelerengnya Christy. Ya ini persamaan pertama nih, oke. Kemudian yang kedua, aku pakai warna biru deh ya. Christy memiliki kelereng sejumlah 125% dari jumlah kelereng Willy. Nah, berarti persamaannya gimana nih teman-teman? Nah, jadi banyak kelerengnya Christy ya itu sama dengan 125% atau 5/4 ya teman-teman dari jumlah kelereng Willy. Gini kan?
Oke, sekarang yang lanjutannya. Yang ini nih. Oke. Jika Willy memberikan 70 kelerengnya kepada Billy, maka Billy akan memiliki kelereng dengan jumlah 50% dari jumlah kelereng Kristi. Nah, kalau yang ini gimana nih persamaannya teman-teman? Ayo coba, teman-teman pikir dulu deh. Gimana nih persamaannya? Nah, jadi teman-teman jangan terkecoh dengan kata-kata Willy di sini ya. Intinya di sini, kelerengnya Billy ini ya, itu bertambah sebanyak 70 karena dikasih si Willy gitu kan. Jadi kelerengnya Billy kan bertambah 70 tuh. Nah, itu nilainya sama dengan 50% dari jumlah kelerengnya Kristi, berarti kan setengah dari kelerengnya Kristi. Nah, gitu aja teman-teman, ya. Nah, asalkan teman-teman udah bisa bikin 3 persamaan ini, ya nggak ada masalah buat ngerjain soal ini, ya kan? Nah, terus kita kan disuruh nyari banyak kelereng yang dimiliki 3 anak tersebut, ya. Berarti kita disuruh nyari ya B ditambah K ditambah W gitu kan teman-teman. Ya kita berarti mesti cari satu persatu nih nilai B, K sama W. Oke? Nah gimana nih caranya teman-teman? Sebenarnya teman-teman bisa mulai dari persamaan 3 ya. Di sini kan diketahui ya B ditambah 70 sama dengan setengah K gitu kan. Ya. Nah kemudian dari persamaan 1 kita tahu B itu 3/10 K. Ya, jadi masukin aja di sini 3/10 K. Oke. Tambah 70 sama dengan setengah K. Biar enak kaliin semua dengan 10 ya kan? Berarti ini 3K ditambah 700 sama dengan 5K. Ya enggak? Kita pindah 3K-nya ke sana berarti tinggal berapa? 2K. Berarti 2K 700. Berarti K-nya berapa? Ya, 350. Ya kan? Kalau mau cari B-nya, ya udah masukin ke persamaan 1. Berarti B-nya 3/10 dikaliin K. K-nya 350. Nah, gini kan? Berarti berapa? 5, nyimpen 1, 9, 10, 105. Kalau mau cari W-nya, gimana? Ya masukin ke persamaan 2. K-nya kan 5/4 W. Berarti W-nya berapa? Ya 4/5 K. Itu teman-teman ya. Jadi 4/5 dikali K-nya 350. Nah, berapa nih? Ya, 280. Kalau dijumlahin berarti B-nya tadi kita dapat 105, ya kan? K-nya dapat berapa? 350, W-nya dapat berapa, teman-teman? 280. Ayo jumlahnya berapa nih? Oke, ini berarti 5, 8 tambah 5, 3, tambah 0, 3. Nyimpen 1 ya. Ini 5, 6, 7, 7, 3, 5. Oke, nah jadi jawabannya adalah yang C. Kayak gitu teman-teman. Bisa ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih bahas soalnya ya. Kita baca dulu yuk. Sebuah perjalanan sejauh 600 km, oke. Nah ini ditempuh dengan menggunakan kereta api dan mobil, ya kan? Nah jadi ditempuh menggunakan kereta api dan mobil. Oke. Nah, kemudian di sini disebutin kalau jika 480 km ditempuh dengan kereta api ya dan sisanya ditempuh dengan mobil, maka perjalanan tersebut akan ditempuh dalam waktu 8 jam. Kemudian, namun jika 400 km ditempuh dengan kereta api ya, ditempuh dengan kereta api dan sisanya ditempuh dengan mobil, teman-teman, ya. Nah, maka perjalanan tersebut akan ditempuh 20 menit lebih lama. Kita disuruh nyari apa nih? Kita disuruh nyari perbandingan kecepatan kereta api dan mobil gitu kan. Oke. Nah, gimana nih caranya, teman-teman? Nah, di sini sebenarnya rada ribet ya, teman-teman. Oke, jadi teman-teman mesti benar-benar jeli nih dalam bikin persamaan matematisnya gitu kan. Jadi di sini kan total perjalanannya S-nya gitu ya. S-nya ini kan jarak lah teman-teman ya, 600 km gitu kan. Nah, kemudian di sini kita punya dua kendaraan, kereta api sama mobil. Kita nggak tahu kecepatannya masing-masing, kita misalin dulu. VK misalkan kecepatan kereta api ya.
misalkan adalah X gitu ya. Kemudian kecepatannya mobil Vm itu adalah Y. Nah, kayak gini. Nah, nanti kita coba bikin persamaan matematisnya pakai hubungan antara Vs sama T, teman-teman. Ya, ini ada fisikanya juga sih sebenarnya. Jadi, teman-teman mesti tahu kan, V itu kan rumusnya gimana? Ya, S per T. Nanti kita coba bikin persamaan pakai rumus ini gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Yang ini, teman-teman, yang kalimat ini. Jika 480 km ditempuh dengan kereta api dan sisanya ditempuh dengan mobil, nah, nanti perjalanannya ini totalnya itu 8 jam, ya kan? Oke, jadi kan ceritanya kita bagi dua nih S-nya, ya. Ada S1, S-nya kita bagi dua kan? Ada S1, ada S2. Yang ini 480 km, yang ini sisanya berapa? Ya tinggal ngurangin kan? 600 dikurangin 480 berarti 120 km. Oke, nah yang 480 km ini ditempuh pakai apa, teman-teman? Pakai kereta api, ya. Jadi ini pakai kereta api, yang ini pakai mobil gitu kan. Terus total waktunya, ya. Jadi T total, ya, atau T1 ditambah T2 itu 8 jam. Oke. T1 ini waktu yang diperlukan untuk kereta api, T2 waktu yang diperlukan untuk mobil, ya. Nah, kita sebenarnya bisa masukin ini nih, T1 kita ubah dalam bentuk, ini kan kita tahu V sama dengan S per T. Berarti kalau mau cari T gimana? Ya S per V. Berarti T1 di sini, teman-teman, bisa kita ubah jadi ya S1 per kereta api kan ini kan. Berarti yang X, ya enggak? Nah, yang ini T2-nya ya berarti S2 per mobil kan, berarti per Y. V-nya mobil gitu, ya. Nah, berarti ini 8. Terus kita masukin angkanya. S1-nya berapa? S1-nya itu 480 per X ditambah 120 per Y sama dengan 8. Nah, ini persamaan ke 1. Nah, gitu teman-teman, ya. Aku taruh sini dah, ya. Nah, jadi untuk kalimat yang aku kasih warna kuning ini persamaan matematisnya kayak gini, ya. Nah, sekarang kita lanjut yang kalimat berikutnya. Ini aku hapus dulu deh, ya. Nah, yang ini nih. Namun jika 400 km ditempuh dengan kereta api dan sisanya ditempuh dengan mobil, maka perjalanan tersebut akan ditempuh 20 menit lebih lama. Nah, jadi ini kasusnya beda ya. Ini aku hapus dulu. Oke. Nah, jadi S1-nya berapa kalau yang ini, teman-teman? 400 ya. S2-nya berarti ya sisanya, ya kan? Berarti 600 kurangin 400 alias 200. Oke, nah, kemudian waktunya berubah kan jadi 20 menit lebih lama. Yang awalnya 8 jam, ya. Jadi 8 jam 20 kan, karena dia 20 menit lebih lama. Oke. Jadi 8 jam 20 menit. Kalau kita jadiin jam berarti 8 berapa nih? 20 per 60 kan berarti 8 sepertiga jam. Ya enggak? Nah, ini berarti 8 sepertiga jam. Oke? Nah, T1 itu sama dengan S1 per V1 kan. Berarti 400 per X. Yang ini S2 per VM ya. Yang tadi S1 per VK, yang ini T2 S2 per VM. Berarti ini 200 per Y. 8 sepertiga. Nah, persamaannya kayak gini, teman-teman, ya. Jadi ini sebenarnya persamaan bisa kita rekayasa gitu ya. Kita misalkan lagi, let's say seper X itu sama dengan A, seper Y sama dengan B. Nah, jadi persamaannya nanti yang ini jadi 480A ditambah 120B sama dengan 8. Yang ini 400A ditambah 200B sama dengan 8 sepertiga. Gitu kan? Ya. Nah, jadi gimana nih cara menyelesaikannya? Ya mesti kita eliminasi nih, teman-teman. Ya. Nah, caranya gimana? Ya gini aja berarti. Ini
kita kalikan 5 aja ya teman-teman ya. Yang ini kita kalikan 5, yang ini kita kalikan 3 gitu ya. Jadi ini jadi berapa? 0 nyimpan 4, 2400A ditambah 600B sama dengan 40. Yang ini jadi 1200A ditambah 600B sama dengan ini berapa? 24, 25 per 3 kali 3, 25. Nah gini nih teman-teman. Oke. Ya wes, kita taruh sini yang ini 1200 ya, 1200A ditambah 600B sama dengan 25. Kita kurangin, ini habis. Ini tinggal 1200A sama dengan 15 ya kan, berarti A-nya berapa? 15 per 1200. Oke, bagi 3, 5 bagi 15 langsung bisa ya teman-teman ya. Bagi 15 ini 1, bagi 15 ini 80. Nah ini A-nya. A-nya tadi kan 1/X. Ya, ini sama dengan 1/X. Berarti X-nya berapa? X-nya 80. Gitu. Oke. Nah, terus kita masukin ke ya persamaan 1 bisa, persamaan 2 juga bisa. Ya, ini aku kecilin dikit deh. Biar cukup ya tempatnya ya teman-teman ya. Nah, ini yang kecilin dikit. Nah, gini nih ya. Oke, kita udah dapat X-nya. Ya udah, kalau mau cari Y-nya, misalkan aku masukin ke persamaan yang ke 1 aja ya, biar nggak ribet ya teman-teman ya. 480 bagi 80, 6. Ditambah 120 per Y sama dengan 8. Berarti 120 per Y sama dengan berapa? Sama dengan 2. Berarti Y-nya berapa? Y-nya berarti 60. Benar nggak? Nah, jadi ini kecepatannya nih. Kalau ditanyain perbandingan kecepatan kereta api dan mobil, ya udah berarti kan X banding Y. Alias 80 banding 60 alias 4 banding 3. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Bisa ya? Oke teman-teman, segini dulu ya sesi pembahasan soal tes skolastik untuk materi penalaran matematika. Nah, nanti akan aku lanjutin lagi di sesi yang berikutnya ya teman-teman. Makanya teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan sesi pembahasan soal yang berikutnya. Oke, mudah-mudahan bisa bantu teman-teman untuk persiapan menghadapi UTBK atau SNBT tahun 2023, dan teman-teman mudah-mudahan bisa tembus di kampus impian. Oke, segini dulu ya teman-teman ya. Thank you, bye-bye.